Hai, selamat datang di episode perdana S-Class Studio edisi Spooky Season dengan konten kali ini Scooby-Doober. Aku Venus. This is me here, this is me. Di sini kita mau rekomendasiin film-film yang bisa kalian tonton di bulan Oktober ini. Bulan Oktober terkenal dengan horror seasonnya kan? Gimana? Di sini siapa yang suka horor? Jujur aku nggak suka, bukan nggak suka sih, takut. Takut. Lebih ke takut. Sebenarnya suka dengerin sesuatu tentang kayak cerita horor gitu kan, cuma kayak takut. Sama. Nggak mau kayak takut, apalagi horor Indo mau takut. Tapi kita nggak bahas kayak aneh banget. Tahu nggak sih guys, by the way, sebelum kita lanjut ke rekomendasinya, sebelumnya waktu kita ngeriset tentang horor ini, kita tuh ngerisetnya malam-malam kan. Terus kayak kita ngerisetnya sambil agak merem gitu, jadi kayak kita ngerisetnya pakai mata batin, kayak mata hati. jadi kita setakut itu guys soal horor. Tapi demi konten ini terjalan, demi konten ini terlaksana, kita memberanikan diri meriset tentang film-film karena kebetulan kita emang suka nonton film juga. Jadi langsung aja ke rekomendasi film dari kita. Let's go. Wih. Rekomendasi film pertama ada Rumah Kentang. Rumah Kentang ini dirilis pada tahun 2019 dan menceritakan tentang awal mula kemunculan mitos Rumah Kentang di Bandung. Film ini menceritakan bagaimana Adrian, seorang novelis bersama istrinya Sophie, kembali ke rumah masa kecil Sophie yang sudah lama tidak dikunjungi sejak kedua orang tua Sophie tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kini ditemani uanya dan ketiga anaknya Nina, Nala, dan Bayu. Sophie menginjakan kaki kembali di rumah tersebut. Gangguan demi gangguan segera menyerang mereka. Gangguan tersebut mereka hiraukan sampai saat Nina tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Sebuah rumah yang berdiri di perkebunan kentang. Seorang warga desa, Dadang, memberitahu bahwa tidak hanya Nina yang berada dalam bahaya, tetapi mereka semua. Oke, let's go. Rumah Kentang. Venus Black, Sirius Black. Pernahkah kamu menginjakan ke rumah kentang? Oke. Venus sendiri pernah nggak kayak ngelewat atau pergi ke rumah kentang? Kalau lewat pernah, kebetulan waktu SMP aku SMP-nya deket situ, jadi setiap pagi tuh ngelewatin tuh pasti kan ke rumah kentang. Apalagi dulu belum kayak sekarang gitu kan, belum dibangun jadi restoran, masih rumah kentang, pohon gede-gede lagi. Tapi dulu tuh mitosnya apa ya? Kayak aku sebenarnya pernah dengar gitu loh, kayak beberapa mitosnya. Bukan mitos sih, aku kayak nggak tahu ya ini disebutnya mitos atau apa, kayak cerita gitu, cerita orang-orang. Kalau biasanya tiap malam gitu, tiap malam apa tiap seminggu gitu, kayak suka bau kayak semelibir kentang, kayak wangi kentang gitu. Padahal udah kosong kan maksudnya. Terus ada mobil ambulan juga ya di situ. Ya, kata orang-orang di sekitar situ juga sering ada bau-bau kentang gitu, terutama pada malam hari ya. Terus katanya ambulan tuh yang terkenal di Bandung juga pernah ditaruh di situ katanya. Cuman nggak tahu ya sekarang ada di mana gitu si ambulannya. Kamu sendiri pernah nggak punya pengalaman gitu pas lewat rumah kentang? Sebelum jadi restoran kayak gini ya? Sejujurnya aku nggak tahu sih. Kayak aku tuh lewat ke rumah kentang tuh pas udah jadi restonya. Jadi pas sebelumnya kayaknya aku nggak ngeh gitu, nggak tahu kalau aku melewati rumah kentang. Padahal mungkin sering kayak dulu, tapi aku nggak pernah tahu bahwa rumah kentung rumah kentang tuh di situ. Bentar, ini segmen horor tapi kita ketawa-tawa lanjut. Nggak apa-apa. Iya lagi. Nggak apa-apa lah. Jadi gitu, aku belum pernah sih. Anggapannya kayak aku belum pernah ngeh gitu kalau di situ rumah kentang. Tapi kalau pas yang udah jadi resto aku udah pernah.
Nggak, jangan, harusnya jangan ya, restoran kita tips nanti. Iya. Tapi kayaknya pada udah tahu sih restoran yang mana. Iya, soalnya namanya juga sama. Oh iya, by the way, aku tuh udah pernah nonton kan si Rumah Kentang ini. Aku tuh mikir kayak, aduh, agak apa ya, kayak kalau nonton horor Indo tuh kayak aku agak males gara-gara takut jumpscare-nya tuh banyak. Terus kayak tau gak sih make up-nya kan kayak gitu banget ya. Jadi kayak takutnya tuh beneran takut gitu. Terus satu negara gitu. Tuh, Ntar kalau itu ceritanya ke rumah gua gimana gitu kan. tuh Nah, mana satu kota. Aduh, iya, mana satu kota deket lagi kan gitu. Nah, tapi akhirnya aku memberanikan diri malam. Aku beneran nonton malam-malam bertiga sama temen-temenku. Nonton si Rumah Kentang ini. Jujur, dari segi kayak sinematografi kayak gitu-gitu tuh emang bagus banget, Kak. Bener-bener sebagus itu, dan si setannya tuh seserem itu kan, sumpah aku bener-bener kayak ini jujur sih mungkin lebay ya sama kayak buat orang-orang, tapi kayak menurutku itu serem sih, dan maksudku bagus sih dari segi make upnya juga bagus banget sih, kayak beda lah sama yang dulu-dulu gitu. Terus betul. kayak dari segi cerita juga kayak ngangkat beberapa kayak mitos sama apa ya, kayak apa ya kita nyebutnya apa ya kalau yang kayak semacam santet tumbal yang kayak gitu-gitu, apa ya? Yang pokoknya itu kan sihir-sihir Indonesia yang identik sama Indonesia banget gitu loh. Si ceritanya tuh ngangkat tentang itu juga gitu. Masih melekat Jadi gitu di mungkin masyarakat. jadi ceritanya kurang lebih ngangkat tentang tumbal-tumbal kayak gitulah. Jadi mungkin agak beda sama cerita si Rumah Kentang yang biasa kita dengar gitu. Karena kan ya film pasti dikembangin lagi. Iya, kenapa kita merekomendasikan ini karena emang seseru itu dan seseram itu ya. Wajib ditonton. Next, oke, rekomendasi film kedua, Wish Upon. Wish Upon ini rilis pada tahun 2017 yang dibintangi oleh Ki Hong Lee dan Joy King, mengisahkan kehidupan Claire yang bermula diberikan oleh ayahnya sebuah kotak musik tua yang menjanjikan untuk mengabulkan 7 permintaan pemiliknya. Awalnya ia skeptis, Claire menjadi tergoda oleh kekuatan gelapnya saat hidupnya mulai membaik dengan setiap permintaannya. Segalanya tampak sempurna hingga ia menyadari bahwa setiap permintaannya yang ia buat menyebabkan orang-orang terdekatnya mati dengan cara yang kejam dan rumit. Oke, wow, menarik. Jujur aku belum nonton sih film ini. Harus nonton Jujur sih. aku belum. Coba harus tonton banget ini mah. Gimana kalau Oke. kayak ada barang gitu. Kayak misalnya kotak musik itu jadi dunia nyata. Kotak musik yang kayak di film Wish Upon ya. Kotak musik yang di Wish Upon itu tuh kayak kotak Gede. yang bener-bener kotak atau Enggak. oke. Iya. Kalau ada musiknya pasti ada orang yang meninggal. Tapi dalam bersamaan mimpi kamu juga bakal terkabul. Jadi kayak numbal juga ya nggak sih, Betul. kayak kalau mimpi lo pengen terkabul ya lo tumbalin orang ini, kayak semacam kayak gitu nggak sih? Iya. Oke. Jujur aku seorang yang dulu ngoleksi kotak musik. Sama. Tapi tau gak sih? Iya kan? Tau gak sih kotak musik yang bulat gitu, yang kaca, yang dalamnya ada air gitu? Iya. Terus Nah, aku banyak yang kayak gitu, tapi sering aku banget ada jatuh lagi terus pecah. yang di tengahnya ada yang nari balet. Iya, Balet yang apa ya? nari-nari kayak gitu aku Iya. juga ada. Tapi aku tuh nggak pernah berani buat nyalainnya karena takut. Emak lagi. Kita tuh sebenarnya penakut ya. Cuma Iya, tapi kita ngerekomendasiin film nggak gara-gara konten Oktober ya guys. iya, Tapi nggak apa-apa, betul. kalau kita nggak apa-apa. Kita suka kok. By the way, just for disclaimer, kalau kita tuh sebenarnya bukan nge-review sih, kita tuh cuma kayak pengen bahas film dan ngerekomendasiin apa yang mungkin aku atau Venus sudah tonton. Jadi kalau misalkan ngomentarin kayak gitu, enggak sih, kita cuma ngebahas dan merekomendasikan. Kebetulan kita emang suka nonton film karena dulu kita sekolahnya multimedia dan suka bikin film Betul. pendek, film
film-film kecil gitu. Makanya kita suka buat bahas film. Jadi kita tidak ada Tidak ada niat yang untuk komentari kayak gitu-gitu. Kita cuma Iya. pengen bahas dan merekomendasikan aja. betul. Oke. Sebenarnya waktu itu juga nemu film ini tuh nggak sengaja. Mm-mm. Emang dari dulu emang suka Ki Hong Lee kan. Mm-mm. Maze Runner gitu. Mm-mm. Terus ada tuh yang rekomendasiin film Miss Upon. Terus nonton Mm-mm. lah. Rame. Terus aku nonton deh. Pokoknya filmnya tuh kita dibuat mikir, Mm-mm. dibuat kayak kejar-kejaran. Oh. Terus ada pesan moralnya juga gitu. Gak boleh serakah. Oh, wow. Oh iya sih, bener sih, bener. Betul. Kayak harus mensyukuri apa yang ada. Itu nggak Yes. sih? Daripada lo numbalin orang juga. Udah lo percaya sama takdir lo aja daripada minta dikabulin terus lo numbalin orang. Betul. Terus di film ini juga kayak ngangkat legenda Cina gitu tentang si kotak Oh, musiknya. Jadi Oh, nggak wow. cuman film thriller horor gitu doang. Ada sejarahnya juga lah ya. Betul. Ada budaya segala macam. Iya. Oke. Oh, bagus. Jadi bikin kita tahu legenda atau sejarah yang belum kita tahu gitu tentang kotak musik itu. Oke. Kita merekomendasikan itu dan sepertinya saya juga cukup tertarik untuk menontonnya. Jadi ya aku akan menontonnya nanti karena cukup menarik. Oke, next. Dan terakhir ada rekomendasi film yang ketiga, yaitu judulnya The Sixth Sense. The Sixth Sense dirilis tahun 1999, mengisahkan kisah seorang psikiater, anak yang bernama Dr. Crown, yang terobsesi dengan salah satu pasien masa lalunya, seorang anak bernama Paul yang memiliki kemampuan supranatural yang membuatnya bisa melihat dan berinteraksi dengan arwah. Ada tukang ngamen lagi. Apa? Ada Kenapa? tukang ngamen kalau. Kenapa tiba-tiba ada tukang ngamen? Ini nanti di-cut aja. Di Venus tuh lagi ada tukang ngamen, terus di aku di sebelah tuh lagi ada yang dengerin dan hypen, jadi kayak deg-degan takut suaranya bocor. Semoga sih enggak ya. Oke. Udah bentar. Pengen ketawa. Ya udah kapal lagi. Rekomendasi film yang ketiga yaitu ada The Sixth Sense. The Sixth Sense dirilis pada tahun 1999, mengisahkan kisah seorang psikiater anak yang bernama Dr. Crow. Ia terobsesi dengan salah satu pasien masa lalunya, seorang anak bernama Cole, yang memiliki kemampuan supranatural yang membuatnya bisa melihat dan berinteraksi dengan arwah. Dr. Crow mencoba membantu Cole untuk mengatasi ketakutan dan stres yang dialami akibat penglihatannya. Cole sangat ketakutan dan merasa seiring berjalannya waktu, Dr. Crow memulai memahami bahwa pengalaman supranatural Cole adalah nyata, bukan hayalan. Dalam film ini juga memiliki twist ending yang ikonik dan terkenal dalam sejarah perfilman. Twist dan ending yang ikonik dan bodohnya aku lupa endingnya kayak gimana tuh, aku lupa. Berarti kita harus nonton lagi. Iya, harus nonton lagi. Tapi kenapa aku ngerekomendasiin ini? Karena horornya tuh bukan kayak horor yang biasanya gitu loh. Kayak bukan yang bikin serem, jump scare segala macam. Jujur emang sih, maksudnya ya horor namun juga. Jadi masih tetap ada beberapa jump scare-nya kayak sedikit. Cuma si setan-setannya tuh bukan yang setan yang beneran dibentuk setan gitu loh. Setannya tuh jadi kayak hantu-hantunya tuh kayak orang kecelakaan kayak gini ya udah bentuknya kayak gitu. Misalkan orang misalkan kepalanya buntung ya udah buntung gitu. Kayak gitu sih. Misalkan orang matinya digantung ya udah mereka nggak jalan-jalan, mereka udah digantung aja di tempat itu gitu, kelihatan gitu sama si anaknya tuh. Kayak gitu. Jadi tetap diem ya. Iya, tetap diem. Cuma mereka tahu kalau si anak ini tuh bisa lihat gitu.
Dan ada satu ada satu hantu yang selalu ngikutin si anak ini. Itu tuh kalau nggak salah hantu nenek gitu. Aku tuh dari dulu kayak paling takut sama hantu nenek kayak gitu. Pokoknya kayak terus ini tuh ada kalau nggak salah ya seingat aku tuh hantu nenek gitu. Terus yang itu tuh yang kayak ngikutin dia mulu gitu dan yang paling dia takutin gitu di rumahnya gitu. Dan dia tuh sampai bingung ini maunya apa sih si nenek ini. Akhirnya dicari tahu gitu. Kalau nggak salah tuh akhirnya tuh dia tuh kayak kayak mencoba berinteraksi sama si nenek ini karena kayak dia juga udah capek kali ya dia kejar-kejar si nenek itu. Dia juga kayak suka ngambilin kayak patung-patung kecil atau nggak salib-salib gitu dari gereja gitu buat kayak dikumpulin di kamarnya biar gak ada setan yang masuk gitu. Intinya kasihan lah si anaknya tuh tersiksa karena ngelihat hal-hal yang tidak bisa orang lihat gitu. Cocok banget nih buat rekomendasi film. Buat orang-orang yang apa sih yang pengen nonton hantu tapi takut gitu, kayak aku merekomendasikan ini sih. Cuman emang agak rada apa ya, rada gila ketika lihat kayak yang apa ya, yang bolong misalkan yang kayak gitu-gitu. Iya. Itu sih jump scare-nya ini nggak terlalu banyak sih, kayak cuma kayak si anak kecilnya dikejar-kejar si setan yang nenek itu. Terus dia kayak ke iniinnya pakai salib gitu. Dan harus lihat ini twist endingnya tuh yang ikonik terkenal dalam sejarah perfilman tuh kayak gimana. Oke. Jujur aku belum pernah nonton film yang ini. Mm-mm. Kayaknya bakalan jadi di wishlist film yang harus aku tonton di Oktober ini. Iya, terlebih lagi kita penakut ya. Kita tuh Betul. penakut tapi ngebahas horor. Tapi emang kadang tertarik sama cerita horor. Cuma kalau nonton tuh biasanya kayak beda aja feelnya, kayak lebih takut gitu. Ya terutama horor Indonesia ya, saya takut. Pokoknya Venus harus menonton Rumah Kentang karena itu serem sih jujur. Tapi jujur dari segi kayak sinematografi gitu bagus banget. Gradingnya juga bagus banget sumpah. Harus banget Kayak, sih. Ini film Indonesia emang iya. makin Dan ini sekarang tuh ya, makin terus bagus gitu. iya makin sekarang tuh horornya makin bagus. Betul. Kayak kalau dulu kan BT-nya horor Indonesia tuh kayak ada hal-hal pokoknya pasti berkaitan sama cinta-cintaan kayak gitu lah. Iya. Cuma kalau ini tuh enggak, ini tuh bener-bener kayak pokoknya hal-hal yang relate kayak sihir-sihir Indonesia gitu. Iya, pokoknya mah 3 film rekomendasi dari kita ini harus banget dimasukin ke wishlist film yang harus ditonton sama kalian. Betul. Dan nggak cuma film horor ya ini tuh, kayak emang kita bisa ngambil sisi moralnya, pesan-pesannya juga dari legenda-legenda yang diangkat dari film tersebut. Mm-mm. Mungkin sekian yang kita rekomendasi film di episode pertama ini. Sampai jumpa di episode-episode seru lainnya di Scoopy Duber. Apalagi sekarang di bulan Oktober kita lagi ngangkat tema-tema horor ya. Spooky season, musim-musim gitu. Pokoknya harus rekomendasi filmnya harus ditonton banget, harus dimasukin ke wishlist tontonan kalian. Oke. Oh, oke. Sekian dari aku. This is me. Aku Venus. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.